Feel that love, boy, got me hooked onto something. Who could say that they saw us? Come and tell me. Do you feel that love? And you don't seem to understand. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Najwa Zarifah, dan kali ini aku bakalan jelasin tentang Keraton Surakarta. Oke, buat yang penasaran langsung aja ya. Keraton Surakarta Hadiningrat atau Keraton Surakarta adalah istana resmi Kesunanan Surakarta Hadiningrat yang terletak di kota Surakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono II sekitar tahun 1743 sampai 1744 sebagai pengganti Keraton Kartasura yang porak-poranda akibat geger pecinan pada tahun 1743. Arsitektur dan tata letak bangunan Keraton Surakarta mempunyai kemiripan dengan Keraton Yogyakarta Hadiningrat yang dibangun sesudahnya, dan merupakan istana dari Kesultanan Yogyakarta itu sendiri. Secara tradisional, Kesultanan Mataram itu diteruskan oleh dua kerajaan, yaitu Kesunanan Surakarta yang aku datengin kali ini dan Kesultanan Yogyakarta. Dan total luas wilayah keseluruhan Keraton Surakarta itu luas banget karena mencapai 157 hektar, yakni meliputi seluruh area yang ada di dalam Benteng Baluwarti, alun-alun lor, alun-alun kidul, Gapura Gladak, dan kompleks Masjid Agung Surakarta. Sementara luas kawasan inti keratonnya aja nih mencapai 15 hektar. Setelah Kesunanan Surakarta secara resmi menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1945, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal Sri Susuhunan atau Sunan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kesunanan hingga sekarang. Keraton Surakarta kini merupakan salah satu objek wisata utama di kota Surakarta sebagai kompleks keraton terbuka untuk masyarakat umum, dan di dalamnya terdapat pula museum yang menyimpan berbagai koleksi milik Kesunanan seperti benda-benda pemberian atau hadiah dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, Keraton Surakarta merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa yang terbaik karena memiliki balairung-balairung mewah dan lapangan serta pavilion yang luas. Dalam sejarahnya nih, Kesultanan Mataram yang kacau akibat pemberontakan Trunajaya pada tahun 1677, ibu kotanya oleh Sri Susuhunan Amangkurat dipindahkan di Keraton Kartasura pada masa Sri Susuhunan Pakubuwono II memegang tampuk pemerintahan pada tahun 1742. Terjadi perang besar hingga menyebabkan Mataram mendapatkan serbuan dari orang-orang Tionghoa yang mendapatkan dukungan dari orang-orang Jawa anti VOC. Wah, dan Mataram yang berpusat di Kartasura saat itu mengalami kelumpuhannya. Kota Kartasura berhasil direbut kembali berkat bantuan Adipati Cakraningrat IV, penguasa Bangkalan yang merupakan sekutu VOC. Namun keadaannya sudah rusak parah. Sri Susuhunan Pakubuwono II yang menyingkir ke Ponorogo kemudian memutuskan untuk membangun istana baru di Desa Solo sebagai ibu kota Mataram yang baru. Wow. Ibu kota Keraton Kartasura yang sudah hancur pun kemudian dianggap sudah tercemar. Sri Susuhunan Pakubuwono II lalu memerintahkan Tumenggung Hangawangsa bersama Tumenggung Mangkuyuda serta komandan pasukan Belanda G.I.B. van Hohendorf untuk mencari lokasi ibu kota dan tempat pembangunan keraton yang baru. Setelah menemukan lokasi yang tepat, dibangunlah keraton baru berjarak sekitar 20 km ke arah tenggara dari Kartasura.
tepatnya di Desa Solo, tidak jauh dari Bengawan Solo. Untuk pembangunan keraton ini, Sri Susuhunan Pakubuwono II membeli tanah seharga selaksa keping emas yang diberikan kepada Akuwu atau lurah Desa Solo yang dikenal sebagai Ki Gede Solo. Saat keraton dibangun, Ki Gede Solo meninggal dan dimakamkan pada salah satu tempat di area Baluwarti, kawasan di dalam tembok kompleks keraton. Setelah istana kerajaan selesai dibangun dan ditempati, nama Desa Salatiga kemudian diubah menjadi Surakarta Hadiningrat. Kata Sura dalam bahasa Jawa itu artinya keberanian dan Karta itu berarti makmur. Dengan harapan bahwa Surakarta menjadi tempat di mana penghuninya adalah orang-orang yang selalu berani berjuang untuk kebaikan serta kemakmuran negara dan bangsa. Dapat pula dikatakan bahwa nama Surakarta merupakan kebalikan dari kata Kartasura. Istana ini pula menjadi saksi bisu penyerahan kedaulatan Sultan Mataram oleh Sri Susuhunan Pakubuwono II kepada VOC pada tahun 1749. Serta setelah perjanjian Giyanti pada tahun 1755, keraton ini kemudian dijadikan istana resmi bagi Kesunanan Surakarta. Secara arsitektur, Keraton Surakarta merupakan salah satu bangunan yang eksotis di zamannya. Arsitektur Keraton Surakarta dirancang oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bertahta sebagai Sultan Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pola bangunan Keraton Surakarta mirip dengan Keraton Yogyakarta karena dibangun oleh Pangeran Mangkubumi. Tata ruang Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta banyak memiliki persamaan umum dalam pola dasarnya. Keraton Surakarta sebagaimana dapat disaksikan sekarang ini tidaklah dibangun serentak pada 1743 sampai 1745. Namun dibangun secara bertahap dengan mempertahankan pola dasar tata ruang yang tetap sama dengan awalnya. Pembangunan dan restorasi secara besar-besaran terakhir dilakukan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono X yang bertahta pada tahun 1893 sampai 1939. Sebagian besar keraton ini bernuansa warna putih dan warna biru dengan arsitektur gaya campuran Jawa Eropa. Secara umumnya nih, pembagian kawasan Keraton Surakarta itu meliputi kompleks alun-alun lor atau utara, kompleks Pagelaran Sasana Sumawa, kompleks Siti Hingil lor atau utara, kompleks Kamandungan lor atau utara, kompleks Simenganti lor atau utara, kompleks Kedaton atau Kadaton, kompleks Kamangan dan Sri Manggati Kidul atau selatan, kompleks Kamandungan Kidul atau selatan, serta kompleks Siti Hingil Kidul atau selatan dan alun-alun Kidul atau selatan. Kompleks keraton ini juga dikelilingi oleh Baluwarti, sebuah tembok yang dinding pertahanan dengan tinggi sekitar 3-5 meter dan tebal sekitar 1 meter tanpa anjungan. Dinding ini melingkungi sebuah daerah dengan bentuk persegi panjang. Daerah itu berukuran lebar sekitar 500 meter dan panjang sekitar 700 meter. Kompleks keraton yang berada di dalam dinding adalah Kamandungan Lor atau utara sampai Kamandungan Kidul. Nah, selain memiliki kemegahan bangunan nih, Keraton Surakarta juga memiliki suatu warisan budaya yang tak ternilai. Di antaranya upacara-upacara adat, tarian sakral, musik, dan pusaka. Upacara adat yang terkenal adalah upacara peringatan hari kenaikan tahta Sri Sunan, upacara grebek, upacara sekaten, dan upacara malam siji suro. Upacara yang berasal sejak zaman lampau hingga sekarang terus dilaksanakan dan merupakan warisan budaya